Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang berbahagia, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar, Zat yang menguasai seluruh apa yang ada di bumi, di langit dan di kedalaman lautan. Zat yang selanjutnya menggantungkan penambahan nikmat hamba pada kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sesungguhnya apabila kita manusia sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, itu kewajiban kita adalah bersyukur gitu. Dan janji Allah ketika kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah dan menambah nikmat tersebut gitu. Namun sebaliknya gitu, kalau kita sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala nggak mau bersyukur gitu, maka sungguh siksa Allah amatlah pedih. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah buat kita semuanya. Manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini, satu-satunya manusia yang paling pantas menjadi suri teladan buat kita, satu-satunya manusia yang memang paling pantas kita contoh. Dan yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW itu tidak hanya persoalan ibadah saja, namun seluruh aspek kehidupan yang ada, yang dialami oleh Rasulullah SAW gitu. Mulai dari beliau bangun tidur, melakukan aktivitas, sampai tidur kembali, semuanya bisa kita contoh dan kita tiru. Termasuk ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, itu semangatnya, istiqomahnya, kesabarannya bisa kita tiru. Jadi Rasulullah SAW gitu ketika dulu gitu berdakwah, walaupun beliau itu nabi, walaupun beliau rasul, tidak serta-merta mendapatkan privilege kemudahan. Beliau menyebarkan agama Islam itu dengan susah payah juga, dengan kendala-kendala juga. Ketika beliau mendapatkan agama Islam, beliau itu mendapatkan rintangan, dicaci maki, dihina, dianggap gila, dilempari kotoran, diludahi, diperangi gitu. Namun alhamdulillah Rasulullah SAW bisa istiqomah, bisa terus semangat, bisa bersabar gitu, sehingga kemudian hasilnya berkat keistiqomahannya, karena kesabarannya, karena semangatnya gitu, Islam bisa menyebar. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya iman Islam karena jasa Rasulullah SAW. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah ini tahun ini kita hari ini gitu bisa merasakan kembali nikmat Ramadan, nikmat yang luar biasa, karena bulan Ramadan itu memang bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain gitu. Di bulan Ramadan akan kita jumpai banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bagaimana Ramadan itu melatih kepekaan sosial, kepekaan terhadap orang lain kepada kita semuanya. Dan itu diantaranya akan semakin tercermin dan terlukiskan gitu, tentang kepekaan terhadap orang lain, kepekaan sosial itu di akhir-akhir Ramadan. Bagaimana kita sebagai umat muslim akan menunaikan kewajiban zakat fitri. Nah, zakat fitri ini akan kita lihat bagaimana orang yang kaya memberikan sesuatu kepada orang yang miskin. Orang yang punya itu akan memberikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Nah, ini yang kemudian melatih kita sebagai umat Islam, bagaimana kita berikutnya, di bulan-bulan berikutnya itu punya sifat yang peka terhadap orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, kalau ditinjau dari sudut aspek kepekaan sosial, manusia bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tipe manusia yang hidupnya untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah manusia yang hidupnya bersama orang lain. Kemudian yang ketiga
adalah manusia yang hidupnya untuk orang lain. Tipe yang pertama tadi kita sampaikan bahwa tipe manusia yang hidupnya untuk dirinya sendiri. Tipe manusia yang pertama ini cenderung individual. Pola pikirnya apa yang dilakukan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Mindsetnya itu kayak orang berdagang, transaksional, untung dan rugi. Kalau menguntungkan maka akan dilakukan, kalau tidak menguntungkan maka tidak akan dilakukan. Tipologi yang pertama ini biasanya orangnya cenderung ke hedonis, kemudian materialistik. Karena apa? Ukurannya untung rugi dan untuk dirinya sendiri. Orang ini sangat apatis terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang ini adalah apatis terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia nggak peduli sama sekali. Kemudian tipe yang kedua adalah manusia yang hidupnya bersama orang lain. Tipe yang kedua ini sedikit lebih baik dari tipe yang pertama. Namun masih ada perhitungan untung ruginya. Dia masih memperhitungkan untung rugi buat dirinya, tapi dia mulai terbuka. Mulai melihat sekitar yang ada di lingkungannya, mulai melihat orang lain. Dia tahu di sekitarnya ada persoalan yang membutuhkan solusi. Dia tahu di sekitarnya ada pengangguran yang butuh diatasi. Dia tahu di sekitarnya itu ada kemiskinan, ada bahaya dan lain sebagainya gitu. Namun ketahuan itu hanya dia pendam sendiri gitu. Dia tidak mau menggerakkan hatinya, pikirannya, tergugah hatinya untuk melakukan sesuatu sehingga bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya gitu. Walaupun saya katakan lebih baik, karena ketika dia hanya berpikir, oh itu udah nanti tugas pemerintah, oh itu tugas orang lain gitu. Cuma memang sedikit lebih baiknya, karena ketika nanti pemerintah atau pihak terkait itu melakukan kegiatan untuk mengatasi persoalan itu, dia mau membantu, dia mau digerakkan untuk ke sana. Artinya kalau tipe yang pertama tadi apatis, tipe yang kedua ini bukan apatis tapi pasif gitu. Artinya dia mulai tahu, ya sedikit mengetahui, ya peka terhadap lingkungannya, tapi dia nggak mau menjadi problem solver buat persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Para hadirin atau jamaah yang berbahagia, kemudian tipe yang ketiga adalah manusia yang hidupnya untuk orang lain. Tipe yang ketiga ini tipe yang terbaik. Tipe yang ketiga ini orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk orang lain. Mindsetnya tidak lagi materialistik, karena orientasi dia apakah hidupnya itu sudah bermanfaat buat orang lain atau tidak, apakah hidupnya itu sudah berkontribusi kepada orang lain atau tidak. Tipe yang ketiga ini orang yang paham betul perintah Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sebagian dari kita yang mau mengajak kepada hal yang baik dan mengajak untuk meninggalkan hal yang mungkar. Jadi tipe yang ketiga itu paham betul tentang ini gitu. Jadi harus ada yang peduli, harus ada yang mengajak kepada hal yang kebaikan, tidak cuek, tidak apatis terhadap perubahan yang ada, kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, kejadian sosial, kemiskinan dan sebagainya ini. Tipe yang ketiga ini kalau dalam sepak bola adalah playmaker permainan. Dia itu mau menggerakkan ornamen lini-lini di posisi sepak bola untuk menyemangati, untuk berkontribusi sehingga kemudian tim ini bisa meraih kemenangan. Dia menjadi motornya permainan begitu. Para pemirsa yang berbahagia, tipe yang ketiga ini tidak mensyaratkan kasta atau status sosial sebenarnya. Tipe yang ketiga ini hanya mensyaratkan kemauan dan etikat baik untuk mau mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya, bahkan nyawanya untuk orang lain. Dia mungkin bisa menjadi petani gitu. Tapi dengan petani dia punya etikat baik untuk bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya, dia menjadi petani yang jujur gitu ya. Petani yang tekun, yang istiqomah, sehingga orang-orang petani-petani di sekitarnya itu bisa terinspirasi oleh dia untuk menjadi petani yang baik gitu. Dia bisa jadi seorang karyawan,
Tapi karyawan dengan karyawan posisi dia sebagai karyawan gitu, dia menjadi karyawan yang baik, yang taat terhadap pimpinan, yang jujur gitu, yang disiplin gitu. Sehingga orang-orang atau karyawan-karyawan di sekitarnya itu bisa terinspirasi dengan apa yang dia lakukan. Bahkan dia mau menggerakkan karyawan-karyawan yang lain, merangsang karyawan yang lain untuk berbuat baik di lingkungannya dan untuk perusahaannya. Dia bisa menjadi pemimpin tentunya dengan kebijakannya, dengan kebijakan yang diambil itu kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan lain sebagainya. Profesinya bisa apapun gitu. Jadi tidak mensyaratkan hanya strata tertentu, hanya orang kaya saja, hanya pemimpin saja, tidak. Bisa di posisi apapun gitu. Para pemirsa yang berbahagia, jadi tipe manusia yang ketiga ini adalah tipe manusia yang bisa mengejawantahkan sabda Nabi khairun nas anfahum linnas, bahwa manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Pemirsa yang berbahagia, harapan kita keluar dari Ramadan ini kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang punya tipe kategori yang ketiga tadi, yang mau menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk orang lain, manusia yang hidupnya memang untuk orang lain sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Para pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini atau kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi bisabil haq, fasyukurul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.